Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan teman-teman, anak-anakku sekalian, cucu-cucuku, wah cucu-cucu ini ya jamaah, cucu saya baru mau 7 gitu ya. Nggak terasa Pak, udah tua juga gitu, dikit lagi mati kita ini. Yang Eyang Akung, yang Uti, jadi kita yang tua-tua nanti tidak boleh membuat pertanyaan. Yang boleh bertanya dari anak SD kelas 1 sampai yang usianya paling tinggi 50 tahun. Ya, di atas 50 tahun tidak boleh bertanya. Ya, ngapain nanya-nanya mulu, doain sama nyiapin uang, bantu nih buat anak-anak pengkaderan gitu ya. Yang tua-tua cukup memikirkan nanti kalau memang jawaban saya kurang tepat, bantu. Ya, Bapak nanti bantuin, jawaban saya kurang sempurna, Saudara Alfian, jawaban Anda kurang sempurna, bantu. Bapak juga ya. Yang sepuh-sepuh nanti bantu, nggak boleh nanya. Bukan saya takut, kalau yang tua nanya melulu kapan punya. Yang tua jawab, baik ya. Pertama saya pasti memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua sama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita diimami oleh seorang sahabat saya, Ustadz Mairul. Saya nggak paham Ustadz Mairul apa grogi apa gimana gitu. Kayaknya di dua rakaat itu sempat harus melakukan searching sedikit-sedikit gitu. Saya mah nggak tahu Pak Ustadz Mairul, saya nggak mampu. Cuma kelihatannya tadi Ustadz Parman nggak bersedia. Emang cocoknya beliau. Terima kasih buat ayahanda. Saya ingat Bapak adalah orang yang dituakan di sini dan saya tidak menghafal nama, mohon maaf. Yang lainnya semua tampang-tampang nih, ada yang anak PKI nggak di sini? Nah, yang PKI-nya langsung angkat tangan. Bapak-bapak yang usia 70 tahun mungkin dulu pernah jadi kader PKI, angkat tangan. Nggak ada ya? Bapak berapa umur? Usia berapa? Iya, jangan nengok lagi, ditanya, nengok. Bapak nih yang pakai kacamata tebal. Pak, berapa umurnya? Usianya berapa? 70? Oh belum, 60 mah bersetahun ya. Ya apalagi saya anak baru kemarin ya. Baik, kita hari ini akan banyak didominasi oleh pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan, saya buat sedikit pengantar. Setelah pengantar, yang bertanya adalah Cah Nomwan atau Nomwati ya. Ini spesial pertanyaan untuk yang usianya kelas SD sampai umur 50. Pak Parman umur 63 kan? Nggak boleh nanya ya. Jadi bukan nggak boleh nanya, boleh bantu jawab ya. Setuju ya? Iya, kalau nggak nanti pertemuan kita cuma sekedar pengajian biasa. Mari kita mulai. Judul kaji kita hari ini adalah membaca gerakan komunisme. Kalau dalam ilmu bahasanya, membaca gerakan komunis. Karena gerakan komunis, kalau komunisme itu kan ideologi. Jadi membaca gerakan komunis. Betulkah PKI sudah lenyap? Jangan dijawab dulu, karena kita akan mencoba menghitung bagaimana gerakan PKI itu. Yang pertama, mari kita pahami bahwa gerakan komunis PKI itu sudah mendapatkan penegasan dari para ulama kita sejak lama. Dalam Kongres Ulama tahun 1957, ini saya baca buku karangan saya sendiri, ini terbitan yang terbaru sudah jadi tapi kelihatannya harus mengalami penyempurnaan terus. Dalam buku ini di halaman 100, bagi yang punya boleh dibuka karena buku ini sudah lama bersebar. Ya, kalau yang tidak bawa berarti nanti lihat di rumah.
Saya akan bacakan dulu sebagai pengantar bahwa para hadirin semua, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, keputusan Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang tanggal 8 sampai 11 September 1957. Jadi menghadapi gerakan PKI, Partai Komunis Indonesia itu, kok bahas PKI di masjid, Ustadz? Justru mereka membakar masjid. Justru mereka menyerbu dan membakar pesantren Gontor. Mereka menyerbu pesantren Lirboyo. Jadi kalau seluruh yang hadir, pemirsa yang menonton di seluruh tanah air maupun di seluruh mancanegara, bahwa gerakan PKI telah melakukan tindakan yang tidak bisa kita maafkan. Malah kita suruh minta maaf sama mereka. Jamaah, ada orang jahat membakar pesantren, membelah kepala Kiai Mursid, memenggal kepala Oto Iskandar Dinata, memutilasi Gubernur Suryo, membunuh Dr. Mawardi. Ya, Dr. Mawardi yang nama rumah sakit itu dia dibunuh tahun 1948 tanggal 10 September, dibunuh dengan sadis oleh orang-orang PKI. PKI telah melakukan penyembelihan terhadap 23 sampai 27 pemuda Solo pada tanggal 23, 24, 25 bulan Oktober 1965. PKI telah banyak menumpahkan darah. Kita sekarang disuruh minta maaf sama PKI. Dia membunuh ulama, membakar pesantren, membunuh jenderal, mengganggu dan membubarkan santri yang sedang mengadakan pendidikan di Kediri. Menurut jamaah, menurut Bapak Ibu dan semua yang hadir, ini ada orang jahat melakukan kejahatan, lalu kita suruh minta maaf sama dia. Artinya apa? Perang, bukan? Suaranya gak ada, gimana nih? Apa nunggu masjid ini diserbu dulu, dibakar baru percaya? Mereka sudah menyerbu kemarin di Pelupuh, Sragen. Mereka sudah menghancurkan pelang sekolah Muhammadiyah pada tanggal 7 Februari 2022. Mereka patahkan pelang perguruan Muhammadiyah di Cimetuk, Celuring, Banyuwangi. Tahun berapa? 2022. Mereka lemparkan bom-bom molotov dan petasan teko ke perguruan Muhammadiyah di Mandailing, Sumatera Utara, di Padang Sedempuan. Jadi mereka sudah berbuat, kelihatan mereka menunggu untuk menghancurkan Masjid Fatimah ini, dibom dulu baru percaya. Jadi kita nih kalau belum kejadian kita alami langsung, Ustadz Mairul, kita tidak percaya. Jadi nunggu Ustadz Mairul dipotong kepalanya baru percaya ada PKI. Sekarang orang yang pernah jahat dan akan terus berbuat jahat dan pernah berbuat jahat dan sudah mulai berbuat jahat, tahu-tahu kita disuruh minta maaf sama mereka. Setuju apa tidak? Siap lawan mereka? Siap perang lawan PKI? Takbir! Sekarang yang bapak-bapak yang merasa laki-laki jangan jawab. Ibu-ibu apakah ikut menyimak kajian ini? Cuma 2 orang yang jawab. Siap lawan PKI? 13 orang. Ibu-ibu, oh nunggu tim lo apa nunggu soto nih? Oke, kita masuk ya. Saya bacakan dulu. Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis alias komunisme, mengambil kesimpulan sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kongres ulama yang dilakukan di Palembang, Jawa, Sumatera Selatan tanggal 8 sampai 11 September tahun 1957. Jadi sekitar 8 tahun sebelum PKI melakukan pemberontakan yang kedua kali. Jadi hari ini saya akan mencoba membatasi diri maksimal sampai jam 5:15, nanti kita tanya jawab. Dan sholat suruk itu menurut yang saya tahu dia dilakukan setelah 15 menit setelah masuk waktu suruk. Betul tidak? Ya, jangan nanti kalau Anda sholatnya sebelum masuk 15 menit setelah waktu suruk, Anda namanya ba'diyah subuh. Ada tidak ba'diyah subuh? Nah ya, saya sih cuma nyampein
beberapa masukan dari ulama-ulama yang saya konfirmasi. Sehingga jangan lagi asik-asik materi berlangsung, lalu Anda langsung diri sholat. Cukup saya alami di beberapa tempat. Akhirnya saya tidak enak. Jamaahnya ada 400, yang 350 lagi sholat suruh. Padahal belum waktunya Pak Mairul. Oke ya, kita teruskan. 1. Ideologi ajaran komunisme dalam lapangan falsafah berisi ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Jangan mau dibohongi oleh orang bilang komunisme itu tidak anti agama, tidak anti Tuhan. Bohong. Karena ini pertemuan yang dihadiri oleh 907 ulama dari Aceh sampai Ternate. Betapa sungguh-sungguhnya orang-orang tua kita dulu. Padahal keberadaan pesawat terbang, kita baru punya pesawat itu tahun 1964. Televisi itu baru tahun 1960-an juga. Bagaimana caranya mereka bisa berkumpul di Palembang di tahun 1957 di waktu yang telah ditentukan 8 sampai 11 September tahun 1957. Jadi para ulama sangat memahami komunisme ini ternyata berbahaya dan sekarang mereka semakin berkuasa, tetapi kita bilang PKI tidak ada. Yang kedua, ideologi komunisme dalam lapangan politik adalah anti musyawarah, diktator proletariat. Saya males ngomong demokrasi karena dari dulu walaupun saya kader P3, saya tidak doyan dengan demokrasinya. Ya, nanti perlu ada diskusi mendalam tentang konsep yang ditulis oleh Profesor A.M. Saifuddin, pembina Dewan Dakwah Pusat, konsep yang dituliskan oleh banyak ulama-ulama politik Islam. Jadi bagi orang-orang yang suka komplain, Ustadz Alfian berpartai, dari dulu saya tanya sama Ustadz Iwan, saya pernah nggak ngomong-ngomong demokrasi? Nggak pernah dengar, saya nggak pernah, nggak doyan. Demokrasi itu berlaku kalau kita kalah terus. Kalau kita menang, demokrasi ini nggak ada. Contoh di mana? Aljazair. Di mana lagi? Di Palestina. Ketika Hamas menang dalam pemilu 2006, Hamasnya ditolak. Justru Mahmud Abbas yang jadi perwakilan di PBB. Baik ya, ini prinsip-prinsip nih buat anak-anak yang mau nyatet, dicatat. Jadi yang namanya komunisme itu adalah ideologi yang anti Tuhan dan anti agama. Ya Tuhannya Allah ya, kita nggak punya Tuhan yang lain. Yang ketiga, ideologi ajaran komunisme dalam lapangan sosial menganjurkan pertentangan kelas, perjuangan kelas, selalu bikin ribut. Ada masalah masjid ribut, pimpinan yayasan sama pengurus ribut, nah itu pasti ada komunis di situ tuh. Tukang ribut dulu. Ya, kita kapan mau melawan musuh, pengurus lawan pengurus. Terlalu banyak sering kita dengar kegiatan apa-apa, capeknya hanya gara-gara yang satu tersinggung, yang satu ini merasa punya hak. Itulah orang yang ada benih-benih ateis komunis dalam dirinya. Tidak berpikir bagaimana baiknya, bagaimana sebaiknya. Ideologi komunis dalam lapangan ekonomi menghilangkan hak perseorangan, sama rata sama rasa. Mulai sekarang ada rumah sakit, itu rumah sakit PKI itu, ya. Ya Anda jangan kira yang namanya kelas itu di sorga juga ada kelasnya. Ya Ustadz Merul, kalau Ustadz Merul hafal Quran terus berjihad, mati syahid, kita udah nggak bisa ngimbang Ustadz Merul. Ya, kalau cuma rajin sholat malam, habis sholat lagi, habis terus giliran perang nggak ikut, surganya lain lagi dah. Ya Ustaz Tarman ya, Tarman surganya di mana kita ini? Kita ilmunya dikit. Memutuskan ideologi komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ada orang bilang hari gini ngomong-ngomong PKI, nanti dulu Bang. Pembahasan ini terlalu lama kita abaikan, padahal mereka sekarang di sekitar kita. Mereka sudah jadi presiden, sudah jadi gubernur, sudah jadi pimpinan partai, sudah jadi anggota berseragam coklat, anggota berseragam hijau, mereka sudah berseragam biru, mereka jadi imam masjid. Maaf ya jamaah sekalian, kader-kader PKI bersebar di seluruh Indonesia, mereka dengan peran macam-macam. Ciri di sebuah tempat ada kader PKI-nya adalah mereka tidak mengizinkan pembahasan soal PKI. Itu kalau mau tahu,
Saya sudah 5 tahun di Jawa Tengah. Di Magelang kita ada acara. Waktu itu panitia sendiri yang minta tema. Panitia minta tema ada kata-kata tertulis PKI. Polres langsung menegur camat, menegur lurah. Pimpinan pesantrennya langsung dicari polisi. Tidak boleh membahas soal komunis PKI. Di mana? Di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada pembahasan yang melarang pembahasan PKI, berarti yang melarang mesti sahabatnya PKI, cucunya PKI atau terah PKI. Kira-kira di Masjid Fatimah ini ada larangan tidak? Kalau melarang jangan ngaku Masjid Pak Harto. Ini masjid-masjid anti PKI ya. Kalau ada, pokoknya prinsipnya kalau ada kegiatan membahas PKI lalu orang oleh, apalagi memutar film G30 SPKI di berbagai tempat banyak dilarang. Ya Ustadz Parman di Cianjur misalnya tahun lalu, karena di sana salah satu besan saya, keluarga dari menantu saya ada di sana. Itu yang namanya Danrem udah mau datang, yang namanya Koramil datang. Pas hari H mereka ditarik semua, tidak boleh hadir. Filmnya tidak dilarang, tapi perwakilan tentara tidak boleh hadir dalam acara pemutaran G30 SPKI. Jangan nanti dibilang saya menyampaikan berita bohong. Pertanyaannya, kenapa tentara tidak boleh membersamai masyarakat nonton film G30 SPKI? Ada apa? Oke. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi komunisme dengan keyakinan, kesadaran, maka kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau menikahkan anaknya atau menikahkan adiknya, menikahkan anggota keluarganya, kalau anak kita keluarga di sini muslim semua, betul? Halo, muslim semua? Kalau nikah dengan Kristen boleh tidak? Saya 5 tahun di Jawa Tengah nih banyak Pak Ustadz Parman. Nih beda agama menikah. Beda agama menikah itu menyelingkuhi rukun nikah. Berarti hubungan keluarganya perzinahan. Betul? Sekarang kalau menikah jangan hanya nanya agamanya Pak Parman. Tanya dulu, kamu komunis bukan? Kamu PKI bukan? Bagaimana pendapat kamu kalau anak kamu ini adalah pendukung PKI? Oh saya senang. Udah, harus berhenti. Ini bukan pendapat Alfian Tanjung loh. Ya, makanya bagi yang pernah punya buku ini dicari lagi karena buku ini udah lama bersebar. Ya, biasa kalau udah begini baru tanya, bukunya nggak punya nih. Terus kalau ada maunya gratis. Ya, penyakit kita kan begitu ya. Kalau ada buku maunya gratis. Ya udah nggak apa-apa, gratis, cari sendiri aja. Tidak pusaka mempusakai. Jadi kalau kita punya adik terang-terangan mengatakan saya ini PKI, ideologi komunis, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga, yang berikutnya, haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Jadi para tokoh-tokoh Islam ini bukan pendapat saya loh, walaupun ini terdengar seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ya Ustadz Parman, ini bukan pendapat saya, ini ulama udah ketemu tahun 57. Ya. Bagi yang memasuki organisasi komunis PKI tidak dengan keyakinan, boleh jadi sekarang ikut ya, ikut PKI Perjuangan, ada nggak? Iya, saya kan masuk penjara gara-gara itu. Padahal yang ngomong bukan saya, yang bicara namanya Ripka Ciptaning di stasiun TV yang namanya LaTV. LaTV tahun 2002 menyatakan bahwa menurut Ripka Ciptaning bahwa 20 juta anak cucu PKI mencoblos PDIP. Lah saya kan bicarakan apa yang dibicarakan dia, lalu kenapa saya ditangkap? Akibatnya apa? Persidangan berujung vonis bebas. Setelah melalui rangkaian persidangan, saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang yang menjelaskan tentang hal yang membahayakan negara bukanlah perbuatan kriminal. Maka dengan ini saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas.
Vonisnya bebas Pak, tapi di penjaranya 4 tahun. Ya itulah Indonesia ya. Di negeri ini kita tidak bisa pakai akal sehat gitu kalau kata calon Ustadz Rocky Gerung. Ya kita doakan Rocky Gerung biar segera ikrarkan syahadatnya, amin. Walaupun nggak tahu kapan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa di seluruh manapun Anda mendengar dan menyimak, pembahasan ini tidak ada alasannya untuk dilarang, apalagi dibubarkan. Yang menyatakan PDIP diisi 85% oleh PKI itu bukan saya, namanya Rifka Ciptaning. Kalau nggak suka yang ditangkap dia dong, jangan gua. Masa yang ngomong dia yang ditangkap gue, enak aja. Dia yang ngomong, dia yang bicara. Tapi saya lihat-lihat ini videonya udah dihilangkan sejak tahun 2022 Pak Parman udah nggak ada lagi videonya. Oke, nanti kalau yang masih ketemu boleh kirimkan ke saya lagi karena buat arsip. Jadi mereka sekarang banyak menghilang-hilangkan video mereka. Ya, saya punya waktu 10 menit walaupun materi saya ini bisa buat 2 jam, nggak apa-apa ya. Dialog yang penting. Dah, cukup dulu. Kalau kepanjangan nanti jadi kuliah konstitusi. Sekarang kita awali dulu memahami masuknya paham komunisme di Indonesia. Ini penting buat anak-anak yang pada mau nyatet. Kalau nggak nyatet nggak apa, penting ngerti. Paham komunisme dibawa oleh rombongan yang bernama HJFM, bukan haji ya, saya nggak itu bahasa Belanda. HJFM Snevlier. Pada tahun 1914 dia bersama teman-teman sekitar 15 orang. Cukup catatan gitu aja. Berdirinya PKI dengan nama Partai Komunis Hindia Belanda. Catat untuk semua dan seluruh Indonesia, seluruh dunia, PKI itu didirikan tanggal 23 Mei 1920. Karena saya sering mendengar dan menemukan suka dibikin kabur Pak Parman. Dibilang tanggal sekian, enggak, PKI didirikan tahun 1920 tanggal 23 bulan Mei setelah Kongres ke-7 ISDV. Kalau kurang paham, buka nanti di searching internet apa ISDV itu. Nah, kita coba teruskan. Gerakan PKI pernah berontak di Jawa tahun 1926. Mereka memobilisir para buruh untuk apa? Melawan pemerintah Belanda. Itu dalam teori sosial, teori konflik. Sama-sama Belanda. Jadi kita ini dibohonginnya kelamaan. Makanya jangan sampai lupa bahwa hari ini salah satu buku junior saya, tapi lebih bagus, lebih lengkap. Cari sendiri. Judul bukunya Mewaspadai Bangkitnya PKI dan Gerakan Kiri. Saya sudah malas bawa-bawa buku Pak Parman. Capek bawanya, cuma diliatin doang. Ya. Sekarang kalau yang pengen punya, udah tolong membeli di online banyak. Ya. Buku ini cukup lengkap. Kenapa saya tunjukkan buku ini? Karena buku ini kurang diminati oleh kebanyakan masyarakat. Kadang-kadang kan orang beli judulnya nggak jelas. Apaan tuh? Kedua penulisnya siapa? Kan gitu ya. Karena penulis mempengaruhi. Oke ya, sudah 2 buku saya tunjukkan. Pemberontakan PKI tahun 1926 di Jawa dan sekitarnya itu disambung dengan pemberontakan PKI di Selungkang, Sumatera Barat 1 Januari. Saya punya waktu masih 7 menit. Saya coba cepatkan, nanti kita dialog. Pemberontakan PKI di Cirebon, di Tegal, Pekalongan, segala macam itu sekitar tahun 1945. Tahun 1946 mereka bergerak juga di beberapa tempat. Di antaranya membunuh kerajaan Kesultanan Delhi, kesultanan yang ada di Sumatera Utara. Itu keluarga-keluarga raja dibunuh, disembelih. Padahal di situ keluarga-keluarga penghafal Quran, anak-anak mereka penghafal Quran. Jadi orang-orang PKI dari dulu itu kerjanya memang menghabisi orang-orang yang punya kecenderungan kepada Allah, penghafal Quran, ulama, santri, ya. Jadi kalau ada orang Islam masih memuja-muja dan menganggap PKI tidak bangkit, ya sekarpe lah, terserah lo dah, ya capek neranginnya, ya. Tahun 1946 mereka membantai keluarga Kesultanan Delhi pada tanggal 3 Maret 1946. Di antaranya tokoh sastrawan terkenal Amir Hamzah. Kalau kita dengar ada nama Amir Hamzah, kalau kita belajar sastra baru, sastra lama, sastra klasik, itu dibunuh juga oleh mereka. Kemudian saya teruskan, sebelumnya saya jawab dulu.
pemberontakan PKI tahun 26 tahun berapa sebelum kemerdekaan tidaklah dalam rangka menuju Indonesia merdeka. Mereka memberontak untuk bergabung dengan Kominter, Komunisme Internasional, yang tahun 1926 atau di bawah tahun 49 itu berporos di Rusia, Soviet. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 oleh orang yang bernama Musso. Kenapa Musso banyak pendukung? Karena para jurkam-jurkam PKI sangat mahir menghasut masyarakat. Saudara-saudara, mari kita hadiri pembebasan rakyat Indonesia yang dipimpin langsung oleh Musso, cucunya Nabi Musa, saudara-saudara. Gitu Pak, kalau mau tahu. Nah, namanya orang-orang beriman dibilang ini cucu Nabi Musa, akhirnya pada berbondong-bondong ditipu. Sama dengan Jokowi, rajin sholat malam, sholat tahajud, hafal 34 juz. Ya, Anda punya presiden namanya Jokowi kan? Itu makanya orang soleh ya, bersyukur ya, senang punya presiden Jokowi, senang. Ya nggak berani ngomong, yang bicara saya, yang kemungkinan ditangkap saya, lu jawabannya kagak berani. Weh jamaah, senang punya presiden namanya Jokowi? Bohong, kemarin dapat sembako diambil, kemarin dikasih BLT diambil, dikasih beras diambil. Ya, sekarang dilanjutkan wakil presiden namanya Fufu Fafa. Asik. Kenapa begini? Karena kita tidak mau berpolitik. Jadi saya mengundang buat anak-anak remaja usia 17-25 tahun di Boyolali, insya Allah tanggal 6 kita akan mengadakan pendidikan politik Islam angkatan ke-24. Yang mau ikut sementara langsung daftar ke saya, syarat cuma 3. Tepat waktu, sepenuh hati. Jangan datang baru sebentar, pantatnya panas pulang, nggak ada ya. Yang boleh ikut ini kelompoknya kelas besar milenial. Tempatnya masih di Solo Raya deket tuh, masih di Boyolali, belum di Jakarta atau di Lampung. Ya, yang mau ikut nanti lapor. Kalau nggak mau ikut, biarkan PKI tumbuh terus. Kenapa? Karena kita tidak pernah siap. Dikit lagi pilkada, bupatinya nggak kita cocok, calon bupati kita nggak cocok terus bertahun-tahun karena kita tidak mengadakan pendidikan politik. Oke, kita berterus. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 itu gagal total, dipimpin oleh Musso yang bukan cucu Nabi Musa. Bohong. Membiasa orang PKI dulu menjadikan bohong sebagai rukun. SMK dibilang ada 6.000 tapi bohong. Anaknya nggak akan ikut politik, cuma jual martabak tapi biaya 71 miliar. Tukang martabak ketawa kali Pak di pinggir jalan, modal 71 miliar. Saya tanya tukang martabak, Mas, kalau jual martabak, oh Pak 25 juta udah besar Pak. Gerobak aja satu bagus 5 juta. Tewa ini ya kalau di pinggir-pinggir jalan paling-paling nggak sampai 10 juta, bisa buat 4 tahun kalau duit 25 juta atau 2 tahun. Jadi Indonesia ini 10 tahun dipimpin oleh orang yang punya pola psikologi PKI tulen dengan nama Jokowisme. Jokowisme itu adalah PKI minus Palu Arit. Ya. Ini yang bicara udah langsung Alfian Tanjung nih, nggak tanggung-tanggung nih. Kalau masih nggak percaya aja periksa sendiri dah. Ya. Sekarang saatnya kita untuk bersiap menghadapi mereka yang sudah bersebar kemana-mana. Karena mereka berani bakar bendera tauhid. Mereka berani menyeret orang yang sedang sholat di Surabaya. Jadi kalau saya rincikan kelakuan orang-orang itu, kita jangan lihat seragamnya, jangan lihat kelembagaan institusinya. Pokoknya orang yang berani membakar Quran, memasukkan Quran ke toilet, menggunting Quran dengan berberantakan di masjid di Padang Pariaman, menaikkan anjing yang disentul. Sebetulnya kelakuan mereka sudah terus-terusan, tapi kenapa kita tidak bersiap? Kemarin Ustadz Didik di Pelupuh Sragen itu 2 Pak, saya sempat mampir ke rumah dia, itu dua sayatan cukup membahayakan, hampir kalau lepas putus itu mati dia. Ya, acara ini juga kalau kita santai-santai saja, tahu-tahu acara kita diserbu. Ya, jadi jangan takut, jangan lengah. Paham? Jangan takut, jangan lengah. Takut tidak? Siap jihad, siap ganyang PKI, siap lawan PKI. Takbir.
Waktu saya 2 menit lagi, biar tanya jawab aja, banyak masalahnya. Di halaman 25 buku saya edisi tahun 2016, edisi 2020 sudah, tapi relatif penyempurnaan dan penambahan yang terbaru. Mari dengarkan sistematika kebangkitan PKI. Kita dengar pernyataannya. Jika saya mati, sudah tentu bukan PKI berarti ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin itu hanya bersifat sementara, dan dalam proses sejarah nanti PKI akan hidup kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Siapa yang bicara? Namanya Sudisman. Siapa Sudisman? Pelanjut Aidit. Siapa Aidit? Pelanjut Musso. Siapa Musso? Kadernya Snefret. Setelah Musso ada Aidit, setelah Aidit ada Sudisman, setelah Sudisman ada Mirah Mahardika. Siapa Mirah Mahardika? Ada 4 nama. Satu diantaranya akan dijawab kalau ditanya. Namanya sama Pak Parman, namanya Mirah Mahardika, tapi orangnya ada 4. Jadi Mirah Mahardika 1, Mirah Mahardika 2, Mirah Mahardika. Ini gaya mereka karena mereka nggak berani terang-terangan, karena PKI-nya masih ada TAP MPLS nomor 25. Oke ya, jadi menurut Sudisman PKI nanti akan bangkit kembali. Waktu dia disidang sekitar tahun 1967, 57 tahun yang lalu, tokoh PKI-nya sudah mengatakan akan hidup kembali. Mari kita dengarkan bagaimana Gerwani mudanya berkata. Ustadz, Gerwani apa sih? Gerwani itu Gerakan Wanita Indonesia milik PKI, Underbo PKI. Mari kita dengarkan apa pendapat dari seorang tokoh Gerwani. Namanya Dita Indasari. Di mana dia sekarang? Dia sekarang pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masih menjabatkah dia? Masih. Sejak kapan? Sejak zaman Bapak Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja. Apa kata si Dita? Dalam buku harian dia tertanggal 16 April 1996. Menjelang reformasi kita mendapatkan data buku harian seorang kader Gerwani muda yang bernama Dita Indasari tertanggal 16 April 1996 yang berisi, partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, 31 tahun terkubur, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. Ayo jawab, semuanya mendengarkan omongan saya sambil berhitung. 96 dikurang 31 berapa? Serentak berapa? 96 kurang 31 berapa? Serentak berapa? Serentak berapa? 1965 ada pemberontakan G30 SPKI. Apa maksud? Yang tua bilang PKI akan hidup kembali. Yang muda bilang PKI sudah hidup. Yang bukan PKI bilang PKI orono. Kalau dibilang goblok katanya Ustadz nggak boleh kasar. Pak Barman, yang tua bilang PKI akan hidup kembali. Yang muda bilang PKI sudah hidup kembali. Sekarang yang bukan PKI bilang PKI tidak ada. Ini dungu apa tolol nih? Ustadz kalau jadi mau balik ngomongnya yang sopan, yang goblok gimana coba? Gue tanya malu yang muda. Banyak orang-orang bilang PKI udah nggak ada. Kalau kamu termasuk yang mana? Hah? Ada? Tahu dari mana? Dari Ustadz Alfian Tanjung. Ntar kita ngobrol ya. Jadi Bapak Ibu sekalian paham sampai di sini? Apakah PKI masih ada? Ada, udah jadi pejabat semua. Dia gak usah berontak lagi. Tinggal nakut-nakutin Ustadz, tinggal suruh-suruh gulung-gulungin karpet. Emang ente gak sadar apa? Gulung-gulung karpet itu kerjaan mereka. Kenapa salah kita gak mau jadi ketua RT? RT-nya PDIP melulu. 5 tahun Pak Parman saya di Solo, saya tahu. Yang suruh gulung karpet, yang suruh gembok masjid itu satgas-satgas PDIP, yang jadi RT, jadi RW. Jadi mulai hari ini seluruh masyarakat Islam rebut ketua RT, rebut ketua RW. Jangan nanya gajinya berapa.
Kalau mau nanya gajinya tanya Bapak ini nih ya. Jadi mulai hari ini gerakan merebut RT dan RW. Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak siap menjadi ketua RT? Nggak ada yang mau ngomong, kasihan banget, gimana mau menang ini. Bapak-bapak yang laki-laki yang sudah balik siap jadi ketua RT? Nggak ada yang siap, maunya PDIP aja, kasih udah PDIP aja jadi ketua. Makanya lo disalahin dulu, ditangkepin terus. Ibu-ibu, Bu, ya bener-bener cuma dikit doang orangnya ya. Bu, oh banyak. Kalau suaminya nyalon jadi ketua RT diizinkan tidak? Tidak, itu gimana? Jangan salahkan, akhirnya nanti kartu-kartu TPS, kartu-kartu pencoblosan dicoblosin di rumah-rumah mereka. Itu yang membuat mereka menang terus. Jadi mulai hari ini semua siap untuk berpolitik. Kita tidak ada urusan dengan demokrasi, walaupun kita sebenarnya ya kagok ngomongnya. Ya, mulai besok, mulai pemilu pilkada besok, datang pilih yang mana, tanya sama Ustadz Karanganyar, sama Ustadz Ari, tanya sama Prof Badrudin, milih yang mana. Saya nggak berani nunjukin. Ntar kalau saya nunjukin dikira dibayar berapa, kan repotnya gitu Pak Merul ya. Kalau nunjukin calon ntar dibayar berapa tuh Ustadz. Baik, waktu saya cukupkan dulu. Bahasan sangat banyak, bukan karena hebat, tapi insya Allah ini bagian dari tanggung jawab sejarah yang sudah saya lalui. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam. Ayo, yang bertanya Cah Nom, yang perempuan jangan menutupi agama Anda lalu Anda nggak berbunyi. Mau tulis tangan, tulis dari sekarang, ya. Jangan-jangan dengan atas nama Ahwat tapi nggak jadi otaknya kagak jalan juga, sama aja blow-on. Ya, yang perempuan pertanyaannya apa? Kalau nggak mau bicara, tulisannya mana? Segera ditulis. Yang laki-laki yang boleh bertanya umur balik sampai 50 tahun. Saya kalau yang tua saya tanya dulu. Umur 51 tahun nggak boleh nanya. 50 ke bawah. Ya, ini mau langsung apa mau dimoderatorin? Langsung aja. Sekarang sesi pertama cek dulu nih, umur lu berapa? Oke, aman. Bapak? Berapa? 47. Istri 2. Ya takut banget. Oke ya. Jadi 2 orang. Ntar dulu nih kayaknya tampang udah kongkong nih. Berapa umur lo? Hah? Oh, Bu, mana KTP-nya, Mbak? Lihat, Mbak. Mana KTP-nya, Mbak? Buka, keluarin. Ini jangan penyusup, ini kan bukan warga sini kan? Ini jangan kader PKI nih, nggak jelas ini. Mana KTP-nya? Keluarin dulu. Bawa nggak? Bawa, coba buka, biar temennya lihat. Bawa, kasih lihat Mas, jangan diem aja lu. Entar kalau dia PKI gimana? Lihat KTP-nya. Bener gak 50? 37, 47. Oke, sekarang 2 lagi yang anak remaja. Kamu kalau nggak ada yang nanya, semuanya saya suruh push up. Udah sekolah. Udah benar? Berapa? Kelahiran tahun berapa? Tahun berapa lahirnya? 77. Seumuran sama Ustadz Abdul Somad. Teman-teman, ini sahabat saya ya. Jangan marah. Ini teman saya. Ini anak Betawi dia ya. Orangnya penampilannya begitu tapi jiwa jihadnya nggak bisa ditandingi. Dia sering ada di daerah-daerah berat. Kemarin jangan-jangan ada di Jakarta dia ya, yang diobrak-abrik sama anak-anak hitam-hitam itu. Sudah 3. Yang perempuan ada, mana kertasnya? Halo. Pakai kertas enggak, ngomong enggak, udah aja jadi kedebongan kanyut. Ibu-ibu ada? Ya diam semua, repot dah. Ya yang remaja. Kalau nggak ada yang nanya, saya tutup. Saya nggak mau teruskan pengajian. Buat apaan pengajian kalau kamu aja nggak mau nanya, nggak mau tahu apa-apa. Dari sini, umur lu berapa? Hah? 18 tahun. Selamat. Baru 4. Satu lagi. Nih bapak-bapak yang tua ada yang gelisah-gelisah nih. Udah bonus 1 buat umurnya segala umur. Siapa tahu pengen nanya gitu. Lu remaja ya, jadi 5 ya. Bapak-bapak yang usia 50 ke atas, nanti saya minta bicara ya Ustadz Parman, Ustadz Merul, Bapak nanti ya untuk membantu menjawab. Ya, jangan kita ini masalah PKI sebentar.
Ibu-ibu ini memang udah nggak ada yang punya otak lawan PKI. Kasar banget ini. Bu, setuju PKI hidup kembali? Mereka punya gerwani, Bu. Ada Dita Indahsari, ada Ripka Ciptaning, ada yang membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno. Ini ibu-ibu ngaji kayak kedebongan, kayak karung aja ngaji. Mana kertasnya? Ada yang mau tanya nggak? Diem, suruh nanya diem, gak bersuara. Nggak mau ngap. Nah tuh, nanti dikasih tuh. Ya, kita kasih dulu yang perempuan dulu, melawan gerwani. Mic-nya ada nggak di sana? Nih. Tukar ya. Ibu-ibu duluan. Tuh Bu, dikasih mic-nya Bu. Tadi ada 5 ya. Kamu 1, Mas 1, antum 1, ini 1. Tadi 1 lagi sini ya. Udah ibu dulu dah. Silakan Bu, tuh mic-nya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari pemirsa kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yayu dari Semarang. Jauh-jauh dari sini. Ibu dari Semarang. Waduh. Silakan dari Semarang nih langsung. Saya tanya, bagaimana cara anak-anak pelajar mahasiswa bisa paham tentang budaya dan PKI komunis? Itu satu. Yang kedua, berikutnya PKI apa yang tadi sudah Ustaz sampaikan, begitu berjalannya, terus habisnya, begitu cinta, itu semua PKI. Yang saya harus pikir, banyak orang Islam kok masuk apa itu namanya kok terpol dengan PKI. Itu yang menurut saya miris sekali. Dulu saya pernah mendengar Irfan Zen ya, mengatakan dulu kok kenapa di PKI itu desa-desa, karena licik dengan PKI. Dia katakan masuk ya dulu ke partai komunis dan partai PKI. PKI itu partai kaji Indonesia, jadi bukan komunis tapi kaji, dan kaji itu kaji. Jadi pikiran orang Islam yang di bawah itu ini partai haji, jadi harus jebak. Oke, Bu Yayu, kita batasi ada 4 lagi. Oke. Makasih Bu Yayu. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu tuh, sampai tuh Bu Yayu dari Semarang sampai datang tuh. Usianya berapa tuh? 62 tahun tuh. Umurnya batal ya. Tapi karena ibu-ibu nggak ada yang wakilin. Dari belakang dulu aja. Mas yang belakang, biar mic-nya nggak bolak-balik. Ini. Iya, Mas. Ya udah ibu-ibu dulu deh. Sekarang rombongan ibu-ibu. Tadi ditawarin nggak ada. Bu, terpancing ya yang belum nanya ya. Sabar ya Mas ya. Kita kan sampai jam 9 ngajinya, tenang aja. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya dari saya mau bertanya, bagaimana makna mengajar ya, dari guna mengajar dan dari guna pendidikan. Yang saya alami saat ini itu adalah hilangnya beberapa makna pelajaran yang saya rasa disengaja oleh pendidikan untuk menghilangkan sejarah-sejarah masa lampau. Salah satunya yaitu pelajaran PFD. Kalau seusia saya mungkin tahu, saya kalau apa saya menjadi Pak, jadi saya tidak tahu. Jadi saya dulu pernah pelajaran PFD, terus sejarah PMP ya, komunikasi sejarah tadi. Pelajaran seperti itu hilang Pak. Dan saya sekarang punya anak, otomatis saya mengikuti pelajaran-pelajaran yang di anak saya. Sedikit pun tidak ada yang tentang sejarah-sejarah yang lama seperti itu. Baik Ibu, kata kunci udah saya dapat. Ibu mau tanya yang lain atau cukup? Karena ini salah satu trik mereka untuk menghilangkan sejarah. Ya. Atau salah satu trik mereka untuk membodohi sehingga biar anak-anak kita tuh nggak paham akan Iya. kejahatan masa lalu. Iya, cukup Bu. Saya udah paham. Nanti saya terangkan. Oke. Ibu masih ada nggak? Tadi
Udah? Benar? Ada lagi nggak? Udah sekalian ibu-ibu dulu dah. Nggak ada? Udah Mas. Yang belakang nih. Yang belakang nih Mas. Mas itu belakang sekali. Nah, kita bagi dua dulu ya. Bagi. Salam. Langsung Mas. Waalaikumsalam. Ente diganggu-ganggu sudah dikasih hidup, diganggu-ganggu. Sekarang Antum kenalin nama daripada ntar gua tuduh PKI lo, mendingan nama saya dari mana gitu, penting itu. nama saya Suhatin dari Jateng Parlemen. Oke, lanjut. Sekarang tema pembenturan antara yang mendukung Habib dan non-Habib. Bahkan di media sosial itu marak sekali bahwa menyebut paukan DNA itu keturunan gak baik begitu. Bahkan Musa juga dikaitkan dengan gak baik. Terus masyarakat mulai menjauhi para habaib begitu dan mulai membenci orang-orang ulama-ulama yang betul-betul lurus seperti itu. Yang jelas ini apakah betul program dari mereka atau Siapa mereka? Siapa mereka? komunis? Ya, jangan sekarang kita harus nih ya, saya kasih ilmu perjuangan ya. Jangan buat eufemisme. Karena itu yang mereka takuti. Sampai hari ini yang namanya TNI, aparat, tidak ada yang berani nyebut PKI. Mereka hanya nyebut 3 huruf. Kan keterlaluan. Satu hari saya bilang, saya ada jagong di sini di sebuah gedung besar. Ada pejabat tentara, terus terang aja saya tanya, Pak bagaimana PKI hari ini? Ya gimana Ustaz, bahaya 3 huruf. Nyebut PKI aja nggak berani Pak Parman, nyebutnya 3 huruf. Ada apa nih? Enggak, antum terus pertanyaannya. Masalah itu abaikan. Apa persoalannya? Tadi cukup itu. Habaib dan ulama. Masih ada? Cukup. Oke, kasih yang tengah. Baik. Assalamualaikum. Kita 4-4 ya, karena ada 8 penanya. Nih yang tengah tadi nih, masih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Susilo dari Bintang. Mungkin langsung saja ke beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah apa rencana berstrategi PKI untuk membuka mereka kembali di saat ini? Terus apakah sudah ada identifikasi dari kita atau dari Islam sendiri membantu aliansi untuk menghalangi mereka tumbuh kembali seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita ntar ketemu malam ya. Malam mau datang lagi nggak? Kata malam kita di masjid apa tuh di Kebak Keramat nanti malam tanggal 29. Langsung ya, saya jawab dulu ya. Tadi ada 8 orang, satu ini, tadi ada 2 yang ini, ya masih ada berapa anak-anak nanti setelah pertanyaan ini saya jawab. Kita mulai dari Bunda Yayu. Jadi Bunda Yayu ini adalah salah satu senior saya dan dia kebetulan sedang menengok cucunya di pesantren yang ada di Solo Raya. Betul beliau bertinggal di Semarang, jadi bukan orang Semarang tinggal di Solo, bukan Pak. Jadi beliau memang dari Semarang datang untuk khusus acara ini. Ya, jadi kita jangan sampai kalah dengan ibu-ibu kita yang usianya sudah cukup 60-an, 62 tahun dan beliau bertanya. Cara mengajak remaja menyadari PKI bagaimana? Pertama, kita harus akui dulu kita punya persoalan di sini. Generasi milenial ini generasi yang relatif secara umum tuh EGP. Halo, anak-anak yang di depan, EGP apa ya? Emang gue pikirin, mereka kalau lihat tayangan itu paling kuat 2 menit juga udah kelamaan. Anak-anak remaja itu paling tidak suka dengar ceramah-ceramah lama-lama atau orang-orang bicara orasi, narasi di media sosial ini lebih dari apalagi 10 menit. Betul tidak? Kalau lihat lama-lama bosan tidak? Yang saya tahu bosan.
Makanya dia nggak mau lama-lama. Makanya saya kalau untuk video saya itu kalau udah lebih dari 15 menit itu biasa tim komplain. Jangan lama-lama Ustadz, nggak ditonton sama anak remaja. Apa Anda nggak setuju dengan pendapat saya? Nggak suka kan nonton lama-lama kan? Ini sebentar-sebentar aja lihat 5 menit, paling 2 menit gitu. Jadi cara mengajak mereka bagaimana? Kata kuncinya adalah kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Proses pembiasaan itu, karena diantara alumni pendidikan politik Islam ada yang namanya Gilbrand. Gilbrand ini usia 17 tahun, tapi dia sudah mengikuti lebih dari 5 kali acara kita. Baik di Solo, baik di Magelang maupun di Semarang. Jadi untuk pendidikan politik besok, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Boyolali. Yang tidak mau ikut nggak usah nanya tempat, mau ngapain nanya-nanya, nggak mau ikut. Ya, jadi yang mau ikut nanya saya, Bapak kalau punya cucu, punya anak, ya hal-hal yang berhubungan dengan ongkos infak pribadi dibayarin, ya, biar mereka di sana bisa makan. Ini udah datang dapat ilmu, maunya gratis, ya. Ya sekali lagi saya udah umumkan, cukup telepon ke saya langsung, saya akan kasihkan formulirnya. Nanti baru H-2 saya kasih tahu tempatnya di mana. Ya, menghadapi PKI kita jangan lugu-lugu. Kata kuncinya mengajak anak remaja melawan PKI, mereka harus belajar sejarah sebagaimana ibu kita tadi. Yang kedua, kejamnya PKI. Kejamnya PKI ini menurut saya juga aneh. Sekarang kita suruh minta maaf. Pemerintah sudah minta maaf dengan 3 peraturan. Yang pertama Kepres bulan September tahun 2022 ditandatangani oleh Jokowi pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Ini Jokowi ini keterlaluan betul. Kepres itu mengatakan bahwa ada orang-orang yang dizolimi. Ranking pertama orang PKI. Maka sejak 2019 ada yang namanya SKKPH, Surat Keterangan Pelanggaran HAM Berat. Jadi sekarang keluarga PKI sekitar 5 sampai 6 ribu orang itu setiap 3 bulan itu mendapatkan uang dari pemerintah. Kok kelihatannya baru denger ya? Halo? Iya makanya kan keterlaluan. Orang pernah bunuh ulama, penggal kepala Oto Iskandar Dinata, menyeret Gubernur Suryo, membelah kepala Ki Mursid di Magetan, membakar Gontor, sekarang malah dapat uang sejak 2019. Hidup Jokowi. Wah, ya. Jadi Jokowi ini telah menjadi protektor terhadap komunisme, PKI, terhadap kristenisasi. Pejabat-pejabat kita sekarang banyak yang Kristen. Makanya umat Islam harus berpolitik. Untuk pendidikan politik nanti tanggal 6 saya akan lihat berapa orang yang berani ikut. Syaratnya cuma 3. Tepat waktu, sepenuh hati. Silakan yang punya anak, punya cucu, nomor telepon saya nanti bisa tanya sama Mas Iwan. Lalu kemudian kejamnya kayak apa? Ya begitu. Mereka bunuh hilang. Teman Ustadz Didik di Pelupuh Sragen gitu. Tahun 2022 awal Ustadz Alex di Cipondoh Tangerang ditembak di teras masjid. Ustadz Jamaluddin di Bekasi itu belikat belakangnya belah dengan samurai. Seluruhnya cuma ada 2. Kalau nggak dibilang orang gila, nanti kita akan dirayu-rayu oleh polisi untuk tanda tangan permohonan maaf, memaafkan. Jadi keterlaluan nih, PKI udah bunuhin ulama, bakar sekolah, ngancurkan perguruan Muhammadiyah, dan mereka ujungnya ingin menghancurkan NU. Cuma sayangnya warga NU nggak ngerti-ngerti. Padahal saya ini kader P3 dari tahun 82 sampai 2017. Saya dididik langsung oleh Ki Fakih Langitan, oleh Kiai Haji Yusuf Hasim, dan langsung saya intens dengan almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Dan Kiai Haji Salahuddin Wahid menulis buku yang berjudul PKI dalam Pemberontakan. Perencana dan pelaksana pemberontakan tahun 45, tahun 48 dan 65 adalah PKI. Itu tulisan dari Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kita sekarang dibikin remeng-remeng. Oke, Bunda Yayu begitu. Nah untuk PKI, tadi sudah soal di Banten. PKI ini di Banten kenapa banyak? Karena mereka itu berbohong. Ketika mengajak orang ikut PKI, Partai Komunis Indonesia, dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bahasa Sundanya bapak-bapak, kiai-kiai sadayana, seluruhnya, bahwa PKI itu adalah Partai Kiai Indonesia.
Ini bukan gojekan, memang strategi mereka Pak. Namanya di kampung kan mereka nggak punya media pembanding, mereka ikut. Itu terjadi juga di Sulsel. Gerakan petani PKI namanya BTI, Barisan Tani Indonesia, betul Pak? Nah di daerah Sulawesi Selatan mereka itu mengatakan BTI itu Barisan Tani Islam. Jadi orang-orang petani-petani yang muslim-muslim itu berbondong-bondong menggunakan seragam, kaos atau jaket yang ada logo BTI-nya, ada logo Palu Aritnya. Jadi ketika PKI dianggapnya kan dibunuh-bunuhin orang. Makanya jangan sembarangan nih. Sekarang apa? PRD, Partai Demokratik, LMND. Ya, ini kelompok mahasiswa nih udah berteman-teman sama mereka nih. LMND itu sama dengan CGMI tahun 1960-an. Ya, kelompok-kelompok mereka tuh cuma repotnya sekarang kader PKI itu menggunakan program yang namanya KKM. KKM, kerja di kalangan musuh. Jadi hampir di semua partai kader-kader yang berhaluan komunis PKI itu ada. Ini yang membuat dilema untuk saya yang kemungkinan memang saya akan dituduh pencemaran nama baik. Padahal mereka iya. Oke, untuk ibunda yang kedua, sejarah memang telah diusahakan jangan sampai dipahami. Pertama, sejak reformasi kita tidak lagi mendapatkan penayangan film G30 SPKI. Sejak tahun 1998 Pak Harto lengser hari Kamis tanggal 21 bulan Mei jam 9.50 10 kurang 10 menit. Maka sejak tahun itu September itu tidak ada lagi film G30 SPKI. Apa film itu? Film itu dibuat oleh seorang sutradara yang bernama Arifin Senur. Arifin Senur membuat film G30 SPKI melalui riset selama 4 tahun. Logika sederhananya bahwa dalam film G30 SPKI banyak membesar-besarkan Pak Harto, ya wajar. Sekarang kalau Pak Parman sedang jadi presiden, saya sebagai sutradara bikin filmnya tentang pembangunan Indonesia. Kira-kira dalam film tersebut Bapak Parman apa saya jelek-jelekin, apa saya bagus-bagusin? Ya kan, itu logika wajar saja. Tetapi PKI-nya tidak bisa dihilangkan. Jadi memang pada tahun 2004 saya Alfian Tanjung bersama dengan Fadlizon, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, dan beberapa tokoh-tokoh ulama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kita menemui Profesor Dr. Bambang Sudibyo. Tahun 2004 beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari fraksi PAN. Beliau jadi menteri. Kita mendatangi beliau bertanya, kenapa di buku-buku sejarah tertulis G30S tanpa PKI? Jadi sejak 2004 itu terjadi proses penghalusan G30S titik. Saya ingin katakan sebagai orang yang menekuni gerakan komunisme PKI mengatakan bahwa G30S itu adalah kerjaan PKI dari awal sampai akhir. Muncul ini konflik internal Angkatan Darat itu omongan DNID. Muncul bahwa ini adalah operasi CAE. Iya memang ada, karena dia ingin menghancurkan pengaruh Rusia, pengaruh Cina. Tapi PKI ini juga tetap ada. Ya, saya ingin katakan buat semua, banyak kita dibikin ragu. Cukup dulu ya, nanti kita teruskan. Bahwa ini diawali dengan kita dipisahkan IPA IPS. Dulu kalau kita punya anak yang sekolah SMA umum, kalau dimasukkan ke IPS pasti merasa sedih. Ya Pak Parman, masa anak masuk IPS gimana, bikin malu mama saja. Ya, padahal dengan IPS itulah orang menjadi konglomerat. Bisnis ekonomi itu ilmu IPS. Jadi bupati wali kota ilmu politik itu IPS. Kenapa jadi nggak suka dengan? Padahal agama kita mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tolabu ilmi ala kulli muslimin wal muslimatin. Perintah agamanya menuntut ilmu, bukan menuntut IPS IPA. Semua ilmu ada gunanya. Sekarang contoh nih, Ustaz Alfian Tanjung menguasai berbagai seluk-beluk gerakan PKI. Sekarang kalau saya bilang, saudara-saudara hati-hati dengan Pak Parman ini. Pak Parman ini bapaknya PKI. Kira-kira masyarakat percaya atau tidak? Percaya. Saya udah coba saya di beberapa tempat, tapi yang benar-benar PKI. Yang benar-benar PKI saya terangkan. Contohnya apa? Pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur Banten tahun 2014 itu gagal karena saya terangkan betul kan, saya tinggal di Banten ada
Makanya Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Habib-habib yang soleh juga banyak. Ya. Di Solo juga ada habib yang soleh, namanya Habib Soleh juga. Ya. Ini saya nggak sedang memuji, mereka banyak yang baik-baik. Dalam ilmu kemasyarakatan biasanya yang sering disebut yang jelek-jelek. Di ruangan ini kira-kira banyak orang baik atau orang jahat? Halo? Baik, yang jahat ya misalnya tahu-tahu Anda merokok, orang merokok kamu, tahuan gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, betul Mas. Kalau bahasa saya, kenapa baru sekarang dibahasnya? Ya kan? Ini kan menunjukkan bahwa PKI semakin kuat, termasuk pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota dari jauh-jauh hari sudah saya bahas, itu adalah program PKI tahun 1955. Cuman pinternya dulu Ustadz Parman, mereka mau memindahkan itu ke Kalimantan Tengah. Dikondisikan Soekarno untuk memindahkan ibu. Jadi kalau nanti kejadian tuh IKN jadi ibu kota kita tuh kalau ditarik lurus ke sana itu ketemu dengan Cina. Memang udah keterlaluan. Nah kita masyarakat sekarang saya tanya jujur saja. Saya tanya satu kali, perhatikan pertanyaan saya. Saya tanya satu kali, jawab pertanyaan saya. Siapa yang gembira ibu kota Jakarta dipindahkan ke IKN? Angkat tangan. Saya balik pertanyaan yang lebih pernyataan. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu setuju atau tidak ibu kota negara kita pindah? Seluruh Indonesia, Pak. Saya di Aceh, saya di Medan, saya di Pekanbaru, saya di Lampung. Seluruh masyarakat yang saya tanya jawaban cuma TITGADK. Apa? Tidak ada yang setuju. Sekarang dia bilang masyarakat meminta, yang minta tuh lo mau sendiri Jokowi. Lu yang mau, lu yang narsis, giliran orang nggak bisa nyalain, dibilang Pak Parman mau pindah ibu kota, mau pindah ibu kota ke IKN, nggak mau, Mas Nairul, nggak ada yang mau Pak Jokowi, Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi ini menurut catatan hukum, beliau tuh harus dipenjara karena banyak kasus, bohong, menggelapkan uang negara, membiarkan anaknya jadi korupsi, membiarkan gratifikasi. Waduh kebanyakan. Kira-kira jamaah masjid hari ini kalau Jokowi ditangkap dan penjara setuju atau tidak? 10 tahun dikit apa banyak? Kurang ya. Hukum seumur hidup kalau perlu hukuman mati ya. Ya, ini jangan diedit biar aja didengar seluruh dunia ya. Terlaluan, rakyat kita jadi sengsara gara-gara sekeluarga tuh. Beli roti aja 400.000. Astagfirullahaladzim. Pernah makan roti 400.000? Kesian lu orang susah sih kata. Oke, jangan diambil hati. Sekarang pertanyaan berikutnya dari kawan kita tadi. Oh tadi soal musuh segala macam ya memang begitulah. Musuh itu ya orang kampung ngomongnya aja. Musuh itu suaranya nggak enak. Nggak percaya coba buka nanti di YouTube pidato musuh. Memang Musso sejak 26 memimpin pemberontakan, dia melarikan diri ke Eropa Timur. Tahun 1937 dia balik lagi ke Indonesia. Dia mulai mengkonsolidasikan juniornya termasuk si DN Aidit. Maka dia mengadakan pemberontakan tahun 48. Pemberontakan 48 itu kejahatan politik. Di saat kita lagi gempar, lagi was-was menghadapi agresi Belanda yang kedua. Itu yang membuat marah Jenderal Sudirman. Pak Parman, kita lagi diserbu sama Belanda, agresi Belanda kedua. PKI berontak, kan kurang ajar. Kita lagi sibuk melawan musuh negara, dia malah nusuk dari belakang. Nah, pantas ya orang komunis dari Belanda. Ya, jadi PKI itu nggak ada jasanya buat kemerdekaan Indonesia. Ngaku-ngaku doang dia, ngaku-ngaku melulu. Kitanya aja umat Islam yang nggak tahu sejarah. Ya, sabar ya pemirsa ya. Nah, yang terakhir tadi strategi PKI, antisipasi PKI. Strategi PKI yang pertama adalah gendam nasional. Jadi orang yang bilang PKI nggak ada itu banyak. Ada kiai, ada doktor ahli sejarah, profesor sejarah. Saya pertama kali debat soal PKI ini melawan Gus Dur. Tahu Gus Dur? Gus Dur itu nggak ada yang berani bilang Gus Dur itu PKI. Memang bukan PKI, tetapi pendukung PKI. Tahun 2002, tanggal 3 Oktober 2002, Alfian Tanjung, berarti itu 22 tahun yang lalu,
Bang Fikri, 22 tahun yang lalu Ustadz Alfian Tanjung udah tua apa masih remaja? Ya. Saya debat lawan Gus Dur di TPI. Saya lawannya Gus Dur, lawannya Resi Ripka. Saya dibersami oleh Harjan Silalahi karena di angkatan 66. Debat saya yang terdekat ini dengan Profesor Dr. Tamrin Amal Tamagola. Nah ini mungkin saya sampaikan buat jamaah. Ketika dia bilang PKI nggak ada, lalu saya angkat ini. Kita cek ya, bapak-bapak, apa yang saya pegang ini. Kamu sini. Jangan takut, nggak boleh takut. Pasti Ustadz nggak mungkin jahatin kamu. Kamu bacanya yang keras, bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, kamu baca segini semua ya. Ya nggak banyak kok, yang keras. Ini maaf, tangan kiri, ini pegang. Ya, dengarkan Bapak Ibu sekalian apa yang akan disampaikan, dibacakan. Silakan Mas, yang keras Mas. Konstitusi dan pokok-pokok programmu Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia, PKI, diterbitkan oleh Jalan Rakyat 2010. Ya, terima kasih Dek ya. Silakan duduk. Ini adalah hasil Kongres, hasil Munas, hasil Muktamar PKI di tahun 2010. Di mana tempatnya? Di Gerabak. Gerabak itu di mana? Di Magelang. Magelang itu di mana? Jawa Tengah. Karesidenan Kedu. Sebelumnya di mana? Yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005. Sebelumnya di mana? Tahun 2000 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Sebelumnya di mana? Di Blitar Selatan tahun 1967. 67 Kongres PKI, bayangkan dibubarkan tahun 66 Pak. Masih muktamar juga tuh bocah. Tahun 2000 di Sukabumi Selatan, tahun 2005 di Cianjur Selatan, tahun 2010 di Magelang, tahun 2015 di Banyumas, tahun 2020 ada, tapi saya nggak tahu lagi jejaknya. Karena 2 orang yang biasa kita tugaskan di dalam, mereka dibunuh di tempat pada kongres yang ke-11. Ya, jadi saya Alfian Tanjung ini juga teman Anda. Saya juga berjihad juga walaupun tidak sehebat Anda. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan gosip, bukan cerita dari Intel, Polsek, nggak ada cerita gitu, bohong. Itu mungkin Pak Parman harus tahu kenapa akhirnya saya 5 tahun di Jawa Tengah ini dianggap. Karena dianggapnya saya tuh ngomong-ngomongan Intel. Kagak lah, saya ini kader PII. Ya, kalau bapak-bapak pernah dengar PII, HMI dulu tahun 50-60-an. Kalau yang sekarang saya orang nggak ngerti saya. Jadi apa antisipasi kita? Antisipasi kita yang pertama, pastikan keluarga kita tertib ibadahnya. Tadi sudah dibacakan tuh oleh Ustaz Mairul, surat At-Taghabun ayat 14. Ustaz ya. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu adalah istri-istrimu dan anak-anakmu. Jadi kalau ditanyakan strategi PKI, ya merebut kekuasaan. Orang udah jadi presiden, ente masih berdebat lagi. Saya ditangkap karena dituduh menghina. Oh, bukan menghina kok. Bambang Tri bukunya 3 jilid. Kenapa buku Bambang Tri lalu dilarang oleh polisi? Lah, sejak kapan polisi menjadi alat ukur untuk buku itu terlarang atau tidak? Tanya dulu dong di kampus. Baca dulu dong profesor doktor sejarah. Masa buku diterbitkan dilarangin oleh polisi? Loh, sejak kapan polisi melarang buku terbit? Ya kita di negeri ini boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. Termasuk gulung-gulung karpet. Anda gulung karpet perintahnya cuma apa? Satgas Covid kecamatan kan? Kalau yang namanya hukum itu ada blade-nya, ada konsiderannya, ada proses pemutus hukuman itu. Coba di mana-mana orang kan gulung karpet di musim Covid kan hanya dibawain kertas lembar dari Satgas kecamatan, Pak. Ntar dikawal oleh polsek segala macam. Kita diancam-ancam. Sekarang mana? Sama dulu dengan kasus flu burung. Ya, giliran flu burung ingat dulu tahun 2006. Kesian yang punya ayam, yang punya bebek, yang punya angsa, punya soang, suruh bakar semua. Kenapa giliran flu babi tidak ada, kandang babi suruh bakar? Kenapa yang punya babi ya para penikmat babi, bos babi, pelindung babi? Saya nggak ngomong sembarangan Pak Parman, ada flu babi. Kenapa giliran flu burung? Orang yang punya ayam suruh bakar ayamnya, tahu menyebar apa? Giliran flu babi kita nggak ada suruh ngapa-ngapain. Kenapa begitu? Karena kita miskin informasi dan tidak punya sikap politik. Umat Islam, masyarakat kita di negeri ini hanya khawatir dengan bencana alam, tapi tidak khawatir dengan bencana politik.
Jadi mulai hari ini untuk pilkada 2029 kalau Indonesia masih ada Pak. Kalau keburu bubar saya nggak tahu karena 2027 tuh nanti Israel akan hilang dari peta dunia. Nggak tahu perkembangan negara kita. Makanya yang ada di sini siap untuk membela agama dan menjaga keutuhan NKRI. Siap? Jihad untuk agama kita siap? Lawan PKI siap? Kalau PKI mau membunuh kita, kita apakan? Lawan, bunuh lagi dia mau bunuh, kita nggak boleh bunuh duluan. Ya, ada ustadz kita tahu ada yang lompat nyerbu ke saya, jangan ngeliatin aja loh. Ya, ada orang nah, harus lompat lagi, ambil pisaunya, selesaikan ke dia. Ini dulu tanggal 7 Mei, habis Idul Fitri. Bayangkan jamaah Sabtu ke-9, Ustadz Parman, imamnya digebukin coba. Kan kalau orang ngerti salah cara sholat berjamaah kan nggak bisa begitu dong. Masa dari belakang bisa ke depan? Yang di situ tahan. Ya, khusyuk itu bukan berarti nggak tahu apa-apa. Masa imam dipukulin jamaahnya diem aja? Ya, sekarang saya tanya jamaah nih, lagi ceramah begini tahu ada yang lompat mukul saya atau nusuk saya. Apa sikap kamu? Kabur gitu. Belain, iya minimal kamu lempar batu atau kamu peluk kamu. Ya, seperti kemarin kan diobrak-abrik tuh acara diskusi. Oke, saya pikir antisipasinya banyak. Di antaranya berikan pemahaman. Nah, untuk film saya usulkan jangan hanya nonton yang G30 SPK, itu terlalu lama. Ada dua versi 3,5 jam dan versi jam 4 20 menit. Saya nggak tahu tuh Pak Parman ada yang nambah jam itu. Nah, bisa juga dilihat proses pemberantasan PKI di Blitar Selatan, itu cuma sejam. Pemberantasan PKI di Banyuwangi, Anda bisa cari di sini. Ada film dan saya lihat itu realistis. Termasuk pembunuhan pemuda-pemuda Solo yang dibuang ke Bengawan Solo. Ya, jadi punya ini bisa buat minta, tapi jangan ikutin yang pendapat-pendapat bangun kembali PKI. Menurut temuan saya di medsos ini lebih banyak video, lebih banyak channel, lebih banyak narasumber yang cenderung mengajak kita menghidupkan kembali PKI. Ini dilema Pak Parman. Saya unjukin ininya, nanti anak ini iseng-iseng dia malah jadi terpengaruh. Ya, mari kita sabar dulu, jangan kemana-mana, masih ada 3 orang lagi. Kalau yang belum, tadi untuk kesimpulan buat Habib dan para ulama itu politik belah bambu. Kita punya arahan Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Itu Pak Mairul ya. Jadi kita nggak melihat orang itu Habib atau bukan Habib. Saya termasuk orang yang nggak sepakat. Kenapa kita nggak boleh nikahin anak mereka? Ya itu benar harus dipersoalkan, itu nggak ada cerita. Itu keistimewaan yang dibuat-buat dan harus didudukan secara syariat, secara akidah. Kalau memang dulu Bilal yang hitam bisa ini sekarang seolah-olah kalau anaknya Habib yang perempuan kita nggak boleh nikahin, itu harus diterangkan secara agama. Dasar hukumnya harus jelas. Mana hadisnya, mana ayatnya, jangan sembarangan. Ya saya termasuk orang yang mempertanyakan serius dari dulu. Ya mudah-mudahan ini bukan perlawanan, tapi kita tidak boleh membela sesuatu tanpa dasar hukum dan dasar ilmu. Sabar pemirsa, masih ada 2 atau 3 anak-anak kita. Kita mulai dari yang mana nih? Yang sini dulu ya. Kamu ya? Ini. Sabar ya, kita 2 orang lagi. Satu lagi siapa? Tadi ada 2 deh. Oh, mau di sini ya? Biar ini dulu, silakan. Salam. Lemes amat laki-laki, yang jelas suaranya. Laki-laki. Nama Gozi. Gozi kok kayak perempuan suaranya. Gozi itu jihadis. Gozi, siap. Dari sampai Ya, anak buahnya Ustadz Ari ya. Bagaimana menurut pandangan intelijen Ustadz Alfian mengenai keberadaan PKI di Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo beberapa minggu? Ulang. Bagaimana menurut pandangan intelijen Ustadz Alfian mengenai keberadaan PKI di Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo beberapa minggu? Analisa intelijen luar biasa. Waduh, ini luar biasa ini. Keren. Silakan Mas. Habis ya? Oh, Mas Fikri ya. Oh, Bapak belakang mau juga? Iya, sebentar. Mas Fikri dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam.
Perkenalkan nama saya Dani dari pesantren yang sekarang. Oh iya, kayaknya sudah pernah lihat Anda deh. Kita pernah ketemu ya? Iya, silakan Mas Dani. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau kita baca sejarah ideologi komunis, mulai dari Stalin dari Rusia, mulai dari Mao dari Cina, Karl Marx dari Jerman, dan Pol Pot dari Kamboja, begitu langsungnya saat mereka memperoleh sama manusia, begitu kejamnya. Apa kira-kira tujuan akhir mereka? Apa kira-kira tujuan utama mereka? Sekian saja. Tanyanya luar biasa ini. Mas Fikri, habis itu baru belakang ya. Udah selesai habis ini ya, 2 sesi aja. Ngelewati lewat belakang. Mas Fikri dulu. Ini wartawan kita nyentrik ini. Waalaikumsalam. Saya sekitar 16 Desember 2020 lalu ada penganiayaan terhadap imam di masjid di Sragen. Yang bertanya itu kenapa peristiwa ini terulang lagi khususnya di bulan September. Lalu yang bertanya kedua, kenapa pihak kepolisian pihak kepolisian menyatakan pelaku menderita gangguan jiwa. Dua narasi ini selalu terjadi. Dua peristiwa penganiayaan dalam masjid selalu terjadi di bulan September. Dan pelakunya selalu diberitakan, dinarasikan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Itu kenapa seperti itu? Lalu yang mengenai yang ketiga, pada tahun 2020 lalu, salah satu politisi PDIP punya Edward yang sebagai Anjay Gaharan. Dia menyebutkan, dia membenarkan bahwa di partai PDIP ada keturunan anak-anak PKI. Tanyanya, kenapa PDIP selalu menjadi partai pemenang Indonesia khusus di Jawa Tengah? Siapa nama itu anggota DPR nih? Arteria ya. Kenapa? Dia menyatakan bahwa membenarkan bahwa ada PKI ada PDIP. Baik, paham. Udah cukup? Karena ini kenapa Jawa Tengah jauh dari basis pemenangan PDIP. Itulah sebabnya mengapa Alfian Tanjung ada di Jawa Tengah. Iya. Buat nemenin Pak Parman sama teman-teman yang lain. Satu lagi, Bapak ini. Bapak umurnya berapa? 62? Umurnya berapa dulu? Umur, usia? 65 tahun? Umur 65 tahun, gak apa-apa bonus. Siap. PKI adalah partai ideologis. Sesuai yang kita tahu belajar tentang kepartian, yakin PKI tidak akan mati. Makanya apa yang mau kita sampaikan sangat relevan dengan terakhir ini. Dan terakhirnya lagi PKI itu dilindungi oleh anak tunggal yang sampai sekarang tidak 20 hari akan selesai. Itu sudah pasti terbukti dari sekian banyak orang yang total terhadap memperjuangkan negara bangsa diintimidasi termasuk tak sendiri. Iya, 4 tahun. Baru kemarin sore terbukti juga orang-orang pandai, orang-orang yang tokoh-tokoh juga diintimidasi oleh orang-orang tertentu yang yakin itu bahaya. Nah, kemudian banyak hal yang kita sampaikan tadi, kami hanya masyarakat biasa. Mungkin saya hanya sekedar minggu saja. Orang yang tinggal 20 hari lagi ini adalah salah satu orang yang diangkat sebagai petugas partai. Sudah pasti berapa kali dicatat oleh siapa yang menjadi partai itu. Mudah-mudahan ini 3 bulan lagi ini ada pilkada, sebaiknya orang yang berafiliasi membeli petugas partai itulah kalau bisa jangan begini. Ini maksudnya bukan begitu, maaf. Jadi kalau bisa itu bagaimana kita hindari. Karena tidak akan mendapat yang afiliasi terkait dengan orang yang berpetugas. Oke. Pertanyaan saya, dengan apa yang kita sampaikan itu, dengan adanya presiden akan terpilih salah satu yang tidak mufakat itu, bagaimana akan bisa
nanti pemerintah sebut yang 200 juta kami yang sudah sampaikan. Saya kira itu lah. Karena memang orang-orang penduduk 58 itu sendiri juga orang yang terkait itu juga. Saya kira itu kita terkait. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya dulu, masih siap menyimak sampai selesai? Bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu masih ada? Alhamdulillah, walaupun yang jawab cuma 3 orang. Kepada Adinda, Ananda lah ya, siapa nama kamu tadi? Gozi ya, Mas Gozi, bagaimana Prabowo nanti tahun 2024 sampai 2029 kalau beliau masih hidup? Ya, karena seorang analis intelijen pertahanan negara yang bernama Ibu Koni Rahakundini Bakri dalam sebuah podcast dia mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya hidup 2 tahun dan akan dibunuh. Bukan saya loh yang ngomong, dia ngomong sendiri tuh Bu Koni. Jadi jangan pakai nanti saya lagi dituduh ditangkap lagi saya, orang dia yang ngomong. Ini kita lucu Pak, orang yang saya cuma mengulang omongan dia. Lalu kan pewawancara tanya, kenapa Anda bicara begitu? Dia bilang, saya tidak mungkin bicara kalau saya tidak tahu. Itu jawaban Bu Koni begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana? Makanya Habib Rizik, saya sudah juga mendorong teman-teman yang punya kedekatan dengan Pak Prabowo harus melindungi, harus membersamai Pak Prabowo. Kalau Fufu menurut saya itu wajib dipecat. Kita nggak ada sungkan-sungkan anak tukang mabok, narkoba, narkoboy. Ya, ngomong jorok, nonton cabul, diksi seksual, ngeri banget. Kita tanya ibu-ibu suka dengan wapres yang suka nonton film porno? Ibu-ibu kediam, jangan-jangan ibu suka juga kan nonton sama Gibran ya? Jawab dong Bu, ditanya yang serius kok. Ibu suka wapres yang suka nonton film cabul? Semangat dong, lemes banget kayak pengen aja. Harus semangat kita. Ini bahaya demi negara kita. Seperti nggak ada orang lagi. Saya 30 tahun lebih mengajar ilmu pendidikan. Salah satu mata kuliah saya Pak Mairul adalah teori kepribadian. Dari penampakannya saja itu jelas tuh narkoba dosis tinggi tuh. Narkoba itu udah dinyatakan oleh Dr. Tifa juga. Tapi di negeri ini kita dipaksa untuk jadi pesakitan, ditangkap polisi karena kita menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Salah siapa? Salah kita. Karena kita telah melupakan nasihat orang tua kita dari zaman dulu. Berani karena benar. Saya tanya pada bapak-bapak sekarang, ibu-ibu boleh jawab juga bareng-bareng. Apakah betul orang tua kita mengajarkan kita berani karena benar? Betul atau tidak? Sekarang yang benar nakut, berdoa mulu, kerja memang bisa masuk surga berdoa doang. Jangan salah paham dengan kalimat saya. Kalau hanya dengan doa Islam itu berkibar, hanya dengan doa kita bisa bangun masjid ini, hanya dengan doa Islam sampai ke sini. Tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Khandaq, perang Yarmuk. Ya Ustaz ya. Doa itu adalah peneguh. Saya pikir sekarang mulai kita bangun dulu bahwa kita berani membela kebenaran dari sumber yang maha benar dengan cara yang benar untuk menegakkan kebenaran adilul Islam. Siap bela Islam? Ini jawaban orang kelaparan ini. Saya mau tutup nih. Ayo jawab yang berani dulu, yang semangat dulu. Apakah di ruangan ini pembela kebenaran atau pembela yang bayar? Buktinya menang itu 567 M. Coba tanggal 5 Januari udah diumumin menang 58%. Itu tadi ya, kalau mau dibahas Ustaz Parman, Ustaz Merul, kita harus introspeksi diri. Kenapa di bawah rakyatnya kok mata duitan? Jangan-jangan Ustadznya juga mata duitan. Kita harus berani menanyakan pada diri kita sendiri, jangan nyalahin umat terus. Ya kan, ada mau balik kondang, mau balik kandang. Kalau mau balik kondang manggilnya susah, jamnya lama, ada perjanjian, ada batas nominal bisarohnya. Kita tidak ingin menuding pribadi, kita harus jujur dulu. Kenapa umat kita jadi begini? Karena kelemahan dan kesalahan serius dari para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat.
kritik buat diri saya juga. Saya nggak menunjuk orang lain. Jadi buat Ghazi bahwa Pak Prabowo ini adalah orang patriot. Tahun 1997 ya, buat pemirsa ini nonton, saya kenal dengan beliau. Tapi memang beliau seorang nasionalis yang bapaknya ideologi sosialis. Itu pengakuan dia sendiri dalam bukunya yang berjudul Paradok Indonesia. Siapa yang pernah dapat buku beliau yang besar segini? Lihat di bahasa kata pengantar tuh Pak, ya Pak Parman ya, di situ ada tertulis bahwa saya adalah pengikut sosialis. Nah itu nanti pembahasannya agak dalam, tapi intinya kita harus jujur dengan sejarah itu, baca aja masih ada di buku dia. Tapi memang sejak dulu Pak Prabowo sangat dekat dengan ulama. Kebesertaan Fadlizon, kebesertaan Bang Ridwan Saidi almarhum, dan saya juga di beberapa event sering hadir dengan kegiatan yang ada Pak Prabowo. Yang jelas beliau seorang patriotik yang ingin Indonesia utuh. Yang saya tahu dia anti PKI, nggak tahu kalau sekarang berubah. Saya nggak bisa ngejamin juga, susah juga ngejamin. Jadi kalau pertanyaannya apa analisa intelijen saya tidak punya pengetahuan yang banyak. Yang jelas Pak Prabowo menang karena telah menjadi orang yang dilindungi oleh Jokowi. Itu fakta. Nggak usah bolak-balik kita merasa tersinggung ya kalau ada yang Gerindra di sini. Karena 2 kali dicurangi, maka bergabung dengan pemain curang untuk memenangkan dengan ikut rombongan si curang. Apakah itu salah? Silakan nilai sendiri. Jadi Pak Prabowo de facto sudah jadi presiden. De jure juga sudah tinggal dilantik. Apakah Gibran perlu dilantik? Harus ada gerakan yang masif secara nasional. Copot Gibran. Jangan nanya lagi hitam di atas putihnya. Gibran bukan anak Indonesia yang pantas mengurus rakyat yang berketuhanan yang Maha Esa. Setuju? Sementara foto kita cukup Pak Prabowo dulu nanti. Pak Prabowo dengan Pak Gibran mesti dipasang fotonya, setuju? Tidak, katakan tidak. Saya pun nanti kalau memang kantor saya harus saya pasang Pak Prabowo aja kalau perlu pasang. Paling sebelahnya kalau enggak nanti Pak Parman aja atau gambar saya sendiri. Siapa yang senang punya gambar Gibran dalam foto-foto di temboknya, angkat tangan. Saya kasih 1 juta. Di rumahnya dipasang foto si Gibran. Ya. Ini kayaknya Bapak ini suka nih ya. Mau dapat 1 juta ya. Kata duitan gitu ya. Prabowo adalah presiden pilihan dengan cara-cara yang sudah kita tahu. Saya nggak mau ngomong memuji-muji, untuk malu saya Pak. Ya. Suka nggak suka presiden kita Prabowo. Padahal presiden yang ada di hati masyarakat adalah presiden yang ada di hati masyarakat dan dirindukan masyarakat adalah iya. Saya udah keliling Indonesia kok. Pak Anies itu dicurangin aja masih 40 juta. Curangnya gila-gilaan. Ya, di kampung-kampung mana saya ingat dulu ya. Mana saya ke rumah Pak Anies. Tanggal 7 saya mampir ke rumah Pak Anies. 7 September. Apa cerita Pak Anies? Jadi ada di sebuah kecamatan. Kalau camat di bawah camat siapa? Kepala desa atau lurah kan? Di bawah lurah apa? RT RW kan? Jadi di daerah Indonesia di satu kecamatan itu bulat mendukung Pak Anies. Tapi menjelang pencoblosan itu camatnya nelfon sambil menangis. Pak, saya harus memerintahkan masyarakat bukan milih Bapak. Kalau saya tidak, saya segera akan ditangkap. Anak saya akan dimutasi jauh. Pokoknya dibuat beberapa catatan. Jadi begitulah permainan-permainan yang dilakukan karena kita tidak berani berbuat untuk perjuangan Islam di bidang politik. Bukti ya, di sini Indomart ada banyak apa tidak? Alfamart ada banyak. Silakan Anda ke Sumatera Barat, Anda cari Indomart, Alfamart. Saya kasih 1 triliun. Kenapa di Sumatera Barat tidak ada Indomart dan Alfamart? Karena ada keputusan politik. 1 Indomart itu membunuh 14 warung Pak Haji. Itu riset Fakultas Ekonomi UI, UGM dan Fakultas Ekonomi yang favorit. Habis
Kalau giliran Indomaret, Alfamart boleh 24 jam, tapi warung pribumi nggak boleh. Itu kalau sampai orang Madura nggak melawan, bisa terjadi keluar peraturan. Jadi di negeri ini sering keluar peraturan yang merugikan dan membahayakan, termasuk guru agama di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hanya gara-gara marahin muridnya yang nggak sholat, guru agamanya dilaporkan ke polisi, diancam 50 juta rupiah dan kurungan 3 bulan. Gitu ya Bang Fikri? Bang Fikri betul nggak? Lagi serius dia, birit. Kenapa bisa ada peraturan itu? Karena ini ada politiknya. Jadi mulai hari ini kita mulai berpolitik, rebut ketua RT dulu. Untuk gubernur Jawa Tengah, kalau nggak ada yang bersiap, saya siap jadi gubernur Jawa Tengah. Ini bukan orang Jawa, orang Padang. Orang Padang nggak boleh jadi gubernur, tapi orang Cina, Kristen boleh. Kenapa Pak Parman bisa begitu di masyarakat itu? Bukan orang Jawa, orang oleh. Tapi kalau Cina, kalau Kristen nggak apa-apa. Kenapa Pak Haji? Kenapa bisa begitu? Padahal kan kita sama-sama Islam. Innamal mu'minuna ikhwat. Kalau Alfian Tanjung jadi gubernur Jawa Tengah, masalahnya apa buat bapak-bapak dan ibu-ibu se-Jawa Tengah? Saya tahu nggak boleh, saya udah dengar kok banyak tokoh-tokoh yang langsung reaksi keras. Tapi kalau Cina, Kristen boleh. Kenapa Pak? Kalau bukan orang Jawa nggak boleh jadi gubernur. Tapi kalau orang Cina, orang Kristen nggak apa-apa. Siapa yang bisa jawab? Saya mau dengar jawaban Anda. Anda nih yang kacamata. Kenapa kalau orang Kristen, orang Cina boleh jadi gubernur Jawa Tengah? Tapi kalau orang Muslim, kalau Padang, model saya nggak bakal jadi, nggak boleh. Kenapa? Ya itu salah atau benar? Iya, emang nggak boleh? Enggak, emang nggak boleh. Menurut Bapak nggak boleh? Nah, artinya bukan saya pribadinya, dia siapa saja, Bapak boleh, saya boleh, karena kita sama-sama orang Indonesia. Ya kita, saya bilang, berpuluh ribu berangkat pergi ke Monas dalam rangka 212. Yang berangkat 212 angkat tangan. Yang pergi ke Monas tahun 2016 angkat tangan. Tuh, gua mau nanya sama lu yang ke Jakarta, ngapain ribu-ribuan orang berangkat ke Monas? Di Solo 10 tahun wali kotanya Kristen. Kan ke Monas dalam rangka mempersoalkan omongan si Ahok. Karena Ahok mengatakan jangan mau dibohongi Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 isinya adalah jangan memilih pemimpin orang Yahudi dan orang Kristen, betul? Nah, beribu-ribu berbondong-bondong pergi ke Monas. Di kampungnya sendiri wali kotanya Kristen. Apa omongan saya salah? Pak Mairul, apa enggak faktanya begitu? Bang Fikri, wali kota Solo dua periode pernah orang Kristen. Pernah apa tidak? Halo, mana dia yang ahli-ahli jihadnya? Yang ahli jihad terus berlatih, tapi ahli politiknya harus siap. 2029 di Karanganyar, kalau disebut siapa calon wali kota kita, calon bupati kita, ketika disebut nama fulan, yes. Sekarang bingung, disebut nama anak, disebut nama Ilyas, kaget. Disebut nama ini orang Ono, orang Emo, ya. Disebut nama ini nggak cocok. Di mana? Sukoharjo nggak usah ada pilkada, buang-buang duit, ya Pak. Aklamasi aja pengumuman Ibu Etik jadi Bupati Sukoharjo. Paham sampai di sini? Ya iya, bukan saya ngomong kasar, bukan saya menghujat. Buat apa ada orang semua partai milih dia? Nggak usah pakai drakor-drakoran, buang-buang duit. Mendingan uangnya disumbang aja buat pendidikan politik sampai angkatan ke 113. Keren itu kan? Ini kan kalau dikasih bantu pendidikan politik Islam. Oke ya, sabar dulu, kita nanti akan berdoa nih. Yang kedua tadi soal ideologi Karmas, tujuan akhir. Tujuan akhir mereka adalah memenuhi amanat Freemason, Illuminati, Bavarian, Illuminati. Walan tarada ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata. Jadi komunisme ini adalah saudara kembarnya kapitalisme.
Kalau kita belajar akidah, kita belajar sejarah penghancuran bangsa-bangsa, kalau orang tidak mengerti sesungguhnya melawan PKI, komunis PKI ini, kita menjaga eksistensi umat Islam agar tetap berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang suka salah paham dengan saya. Ustaz Alfian, kalau ngomong PKI mulu nggak ada ilmunya. Itu saya sering dengar ngomong-ngomong begitu. Tanyakan sama ustadz yang manapun, kita akan belajar akidah, kita belajar wala wal barok, kita belajar prinsip ma'rifatullah, ma'iyatullah, mahabbatullah, mahabbatul rasul, ma'rifatul Quran, mahabbatul Quran. Karena saya ingin katakan, memang kita kan saya kan nggak layak juga Ustadz Farman, masa nerangin gituan lagi. Harus dipahami, lawan komunis itu, lawan PKI itu adalah mengantisipasi negara kita tidak seperti Palestina. Sekarang bisa begitu. Pik 1, pik 2, sekarang sudah sampai Serang. Udah hampir 120 km persegi itu tanah dipatok oleh Cina. Tangerang Raya dari Tangerang Selatan sampai Tangerang Utara, 88% sertifikat tanah di tangan Cina. Ini membahayakan. Maka dengan Pak Prabowo jadi presiden, kita doakan dia jangan dibunuh dulu. Kalau Allah cabut malaikat, kita nggak tahu dah. Ya, lalu kita persiapkan, tidak harus Pak Anies, jangan kultus, paling tidak orang semodel Pak Anies plus hafal 30 juz. Cocok pemilu. Kita jangan harus orangnya harus itu. Dalam Islam tidak harus ketika antum tadi kasih mic buat imam, kan saya nggak mau. Saya kasih antum nggak mau, ya kan gitu. Begitu namanya. Jadi persis memilih pemimpin itu juga seperti ngimamin sholat, tahu diri. Ijazah aja palsu, nggak jelas, jadi presiden 10 tahun. Yang salah bapak milih Jokowi kan dulu. Ini pendukung Jokowi udah senyum-senyum. Habisnya saya kepincut jadi wali kota Solo, keren. Wali kota keren, biasa saya wali kota 4 orang staf Pemkot masuk penjara. Jadi kalau kita mencoba membaca rekam jejak kelakuan Jokowi persis dengan pemimpin PKI, pemimpin komunis seluruh dunia. Pemimpin komunis dimanapun berada, ketika dia mencapai tampuk pucuk pimpinan, maka pekerjaan pertama kalau tidak memenjarakan, dia akan membunuh orang dekat. Silakan periksa nanti. Selesai nanti beliau lengser nih Pak Parman, Anda akan lihat. Itu watak pemimpin komunis. Stalin begitu juga. Ketika Stalin merebut kekuasaan setelah Lenin mati, Stalin muncul tahun 1923, maka langkah pertama Stalin di Rusia membunuh kepala kepolisian rahasia yang ada di Rusia. Dan ciri negara komunis adalah sebuah negara dikuasai oleh kepolisian. Saya bukan ngomong ngarang-ngarang, melihat aja di mana-mana. Kalau sebuah negara sudah dikuasai oleh aparat kepolisian, patut diduga negara itu negara berhaluan komunis. Di Indonesia begitu atau tidak? Rasain loh. Ya, kenapa baru sekarang bahas PKI-nya Bang Iwan? Nanti kan kita bahas satu-satu. Ini ada babnya nih, waktunya udah habis ya. Nah, buat yang ketiga tadi, September aparat uji coba anak-anak Arteria Dahlan, seluruhnya sudah diketahui. Arteria Dahlan ini adalah cucu dari seorang pendiri PKI di Sumatera Barat. Bagaimana dengan kita? Nah, kenapa kita diam terus? Makanya kita jangan lengah. Masjid-masjid kita kalau mendatangkan ustadz-ustadz, ya katakanlah semodel saya, semodel Habib Rizik, Allah yarham Tengku Zulkarnain, Allah yarham Dr. Muin, dan banyak. Kita mendatangkan guru-guru yang punya daya edukasi keumatan, itu harus dikawal betul. Dan saya melihat sistem pengamanan di masjid pagi ini keren. Semoga Allah melindungi semua yang bertugas keamanan. Amin. Ya, Bapak biar tahu Pak, ini rapi Pak. Nggak bisa masuk, kita bunuh aja udah. Kita sekali-sekali memang harus membunuh mereka. Kenapa muncul orang gila terus? Dokumen-dokumen orang gila itu sudah ada di tangan polisi. Jadi polisi-polisi itu mendatangi rumah-rumah sakit untuk mendapatkan data-data si anu yang pernah dirawat dengan rekam medis pernah gila tapi udah sembuh. Itu Pak. Alat dia untuk memutus hukum kalau orang berbuat. Jadi sama dengan yang kemarin. Udah selesai peluk-pelukan, cium tangan polisi, itu kan kelakuan. Saya ulangi lagi, jawab semuanya. Negara apabila sudah dikuasai oleh kepolisian, negara tersebut bisa disebut negara berhaluan komunis. Bagaimana dengan Indonesia?
nggak berani ngomong lagi. Mana mau ngelawan, berani kagak. Bagaimana dengan Indonesia? Cuman 13% Pak, yang lain takut ngomongnya ngeri, gitu, internal suara gua kedengeran. Ya jangan marah, sejak September 2017 perwira tinggi polisi itu diberangkatkan ke pusat pendidikan Partai Komunis Cina. Silakan searching di internet. Baca, polisi berangkat ke Partai Komunis, akan keluar. Pertanyaan sederhana, untuk apa perwira-perwira tinggi diberangkatkan dan dididik di pusat pendidikan Partai Komunis Cina? Untuk apa? Belajar apa? Belajar dengan siapa? Apa hasil pelajarannya? Pantas orang lagi sholat diseret. Pantas dia siksa ulama-ulama kita peristiwa Bawaslu. Jangan marah sama saya, Anda koreksi juga Pak. Nah yang terakhir tadi antum ya, PKI ini partai ideologis. Saya kasih saja penutup doktrin jihad. Kalau kita meyakini apa yang kita perjuangkan sebagai hal yang akan kita bayar dengan nyawa kita. Ustaz hafal nggak Ustaz? Surat 9 ayat 111. Ustaz Mairul? Ustaz Mairul? Inna Allah astara mu'minin. Hafal nggak? Kalau hafal dibacain, kalau enggak jangan. Oke, saudara sekalian, partai ideologis ini adalah partai yang telah tidak pernah merasa membubarkan diri. Satu hari Megawati dalam pembekalan dia membuat gerwani baru yang bernama Sri Kandi Indonesia, dibentuk dari Neglasari yang ada di Tangerang, Banten, terus dia bentuk barisannya lagi di Cirebon. Jadi mereka itu terus bangkit, sementara kita Masyuminya dikasih jadi bahan ketawaan, ya kan Pak Parman? Jangan bikin Masyumi diketawain, P3 aja nggak lolos. Ya. PKS saja sekarang kita ikut-ikutan menginjak. PKS sedang mendapatkan serangan yang sangat luar biasa. Saya katakan secara terbuka, sebagai orang yang menguasai gerakan ideologi perlawanan kepada gerakan musuh-musuh Islam, kita harus jaga PKS. Mereka memang sedang diserang dengan luar biasa. Kebaikan mereka masih di atas 90%. Kekeliruan mereka yang membuat kita nggak nyaman. Itu salahnya komunikasi. Cara menjawab, cara merespon itu kita jadi enaknya di situ. Jadi buat teman-teman PKS sabar. Jadi mungkin ada yang tidak terjawab. Udah kan? Udah ya, nanti udah kesiangan nih. Yuk sabar semua, mari kita berdoa. Ada yang merasa belum terjawab biar nanti jangan ngeganjel. Oh belum nanya? Belum nanya? Ya Allah kesian satu deh Pak. Daripada ntar dia mimpi-mimpi. Sabar ya Pak Mirsa, jangan pergi dulu nih, satu lagi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Agus Efrod dari Usaha Wisma. Tadi membicarakan tentang makhluk kekuasaan di era sekarang yang dimana menguasai lebih besar PKI. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara bentuknya ketika kita ditindas oleh atasan seperti tadi? Kita harus menjadi seorang RT atau seorang camat ketika atasan menindas. Contoh, mungkin dari bupati menyatakan bahwa akan tetapkan suatu daerah itu pemimpinnya harus itu. Terus bagaimana cara kita ganti pemimpin itu dengan seorang yang kita anggap bahwa benar-benar dia berpegang teguh pada Islam. Cukup. Yang pertama langkahnya adalah ikuti acara-acara yang berdimensi pendidikan politik. Bukan hanya saya, Ustadz Saifullah Fatah sedang menyiapkan sebuah PQ, kecerdasan berpolitik. Nanti dia ada training yang cukup bagus, tapi mungkin berbayar dan kita harus berani membayar sesuai dengan kemampuan. Partai-partai Islam itu punya pendidikan politik. Kita di Solo Raya, kita sudah melakukan penyelenggaraan pendidikan politik Islam sejak bulan September 2023 yang sudah berlalu 23 angkatan. Kenapa saya menjawab dengan ini? Karena kita tidak mungkin melawan musuh kalau kita tidak mempunyai persiapan yang sebanding atau lebih tinggi dari persiapan musuh. Nah, berhubungan dengan tindasan-tindasan di atas itu betul. Di Jawa Tengah tadi ada pertanyaan, kenapa menang terus? Karena Jawa Tengah itu buktinya gini. Ketika Pak Gus Dur mundur, penggantinya siapa?
Pak Gus Dur mundur, penggantinya siapa? Kenapa ketika Megawati maju nyalon presiden nggak menang? Berarti suara di bawah tidak cocok dengan jumlah yang diperoleh. Itu berarti permainan coblos-coblosan. Megawati tidak ada di hati masyarakat Indonesia secara dominan. Yang ada dominan itu adalah Anies Rashid Baswedan. Saya saksi mata di keliling saya Indonesia. Apa yang terjadi? Menjelang Pilpres kemarin, bupati-bupati atau camat-camat atau pejabat-pejabat yang diduga cenderung pada Pak Anies itu ditangkap polisi atau nggak ditangkap, dikasih surat penyidikan, namanya apa, SKDP apa, pokoknya surat pemanggilan untuk penyidikan, surat keterangan dimulainya penyidikan. Gila kan? Nggak ada angin nggak ada hujan, Bapak sebagai bupati toto dipanggil oleh kejaksaan mau disidik. Namanya udah begitu kan, udah penyidikan kan berarti sudah tersangka Pak, udah gemeteran. Piye toh Pak? Piye supaya saya jangan tersangka? Dijawab, kalau Bapak tidak mau tersangka, Bapak pastikan bahwa nanti di kabupaten Bapak, di wali kota, di kota Bapak 80% menang yang sesuai dengan kemauan kami. Kemarin kan pecah antara merah bunga dengan merah monyong, ya kan? Saya nyatakan dengan tegas, perpecahan mereka itu perpecahan bagi kanal, bukan pecah beneran. Jangan dibilang bohong itu, pecahannya bohong-bohongan, ujung-ujungnya kita yang dikalahin, ya kan? Yang satu ke PSI, yang satu ke PDIP, dua-duanya merah. Sama PSI pernah berkata kok, si Grace Natali, kalau nanti PSI menang, kita akan cabut Al-Quran yang menyatakan ayat poligami. Bu, kalau ayat tentang poligami dalam Al-Quran dicabut, Ibu setuju? Karena itu mencabut Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi kalau ditanyakan begitu Adinda, sekarang mulai bergerak saja. Caranya bagaimana? Tidak mungkin ditayangkan lewat YouTube. Ya, gitu Pak Parman ya. Masa saya neranginnya di televisi, nggak ada. Caranya kita bicarakan di kelas-kelas belajar kita. Kita mesti punya taktik, strategi, analisis, dan kerja-kerja yang tidak dipublikasi. Ini juga udah banyak yang bocor dari tadi. Kebocoran, paham deh ya? Yuk semua kita minta beberapa menit untuk berdoa. Pantaskan duduk Anda, pantaskan hati Anda, pantaskan pikiran Anda. Semoga hari ini doa kita bagian daripada jihad kita untuk menjadikan Masjid Fatimah ini sesuai dengan namanya, Fatimah Az-Zahra. Dia adalah putri kesayangan Rasulullah yang hidupnya selalu sederhana, bahkan sangat miskin dalam hidupnya, dikenal Ummahatul Masakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ajratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, kami bersyukur satu hari menjelang sebuah peringatan yang akan dikawal dengan dipasangnya bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September ini. Kami anjurkan, kami harapkan bagi yang berkenan untuk memasang bendera merah putih setengah tiang sebagai duka dan luka yang telah membunuh para ulama, membakar pesantren, mengobrak-abrik acara pelajar Islam Indonesia di Kediri, dan rentetan kekejaman PKI. Tanggal 1 Oktober bendera kita pasang penuh setinggi tiang, karena saat itu kegagalan pemberontakan G30 SPKI berhasil dimenangkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan orang-orang yang berani membela kebenaran untuk menjadikan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Rahman,
Pagi ini kami kedatangan remaja-remaja, laki-laki dan perempuan yang usia mereka 17 sampai 25 tahun. Berikan kepada mereka hidayah-Mu, keberanian, kesigapan, kekuatan tubuh, kesiapan mereka berjihad untuk membela agamanya sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu. Ya Allah yang Maha Rahman, di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah senja, sudah mendekati 70, bahkan ada 80 tahun. Jadikanlah beliau-beliau sehat selalu, menjaga sholat malamnya, bermunajat kepada Allah untuk menjadikan Jawa Tengah akan menjadi jalur hijau royo-royo. Ya Allah, jadikanlah Karanganyar ini, jadikanlah Masjid Fatimah ini tetap akan diisi oleh ulama-ulama, para santri dan masyarakat yang cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasul-Mu. Kami pagi ini pun bermohon padamu, mudahkan kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar mereka tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, dan berpihak pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadikan generasi di belakang kami generasi-generasi pencinta syahid, pencinta jihad, hidup mulia atau mati syahid. Ya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, negeri ini dimerdekakan darah para syuhada dengan darah para santri. Negeri ini dimerdekakan di bulan Ramadan, tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369. Harinya hari Jumat jam 10 pagi di rumah seorang keturunan orang-orang dari Timur Tengah, yaitu keturunan Trah Martak. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikan kami yang berkumpul di majelis ini menanamkan satu komitmen, inas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam doa ini kami pun bermohon padamu, tolonglah berbagai nestapa dunia Islam, saudara kami yang ada di India. Tahun 2009 di Gujarat, 2000 lebih orang-orang muda, orang-orang tua, kaum muslimin dan muslimat di India dibakar hidup-hidup oleh Narendra Modi yang sekarang dia menjadi Perdana Menteri India. Bahkan para pendeta-pendeta Hindu telah berikrar untuk merubah status 400.000 masjid dan musola di India untuk menjadi kandang-kandang binatang dan pusat ibadah agama mereka. Berikan kekuatan jihad fisabilillah kaum muslimin di India, saudara kami di Eritrea, di Somalia, di Angola, dan yang sangat tragis saudara kami di Palestina. Sejak perjanjian Balfour tanggal 2 November 1917 sampai hari ini, orang-orang Palestina hanya tersisakan sekitar 5% saja teritorial tanah milik mereka. Peringatan keras buat rakyat Indonesia dengan tanah-tanah mereka yang dicaplok oleh orang-orang Cina. Berikan kekuatan kaum muslimin yang ada di Gaza, Haifa, Ramallah, Rafah, terutama saudara-saudara kami yang ada di pusat perlawanan di Gaza. Masih ada lebih dari 40-50 ribu pasukan jihad Izzuddin Al-Qassam yang telah melulantakkan dengan Taufan Al-Aqsa pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2023. Sebentar lagi kita peringati perjalanan jihad untuk tumbangnya Israel tahun 2027. Berikan kami yang berkumpul di tempat ini orang-orang yang cinta kepada agamamu, cinta kepada Rasul-Mu, dan juga mendukung perjuangan Islam dimanapun adanya. Saudara kami di Tajikistan Timur, daerah perbatasan antara Turki dengan yang namanya Cina. Saudara kami kaum muslimin sampai tahun 1949 mereka masih 13 juta orang, tapi setelah revolusi kebudayaan Cina sampai hari ini jumlah mereka tinggal 46%. Ya Allah, jadikan hari ini kami yang berdoa menyadari bahwa kami orang-orang yang banyak dosa, kami yang sering malas, kami yang kurang banyak membaca, kami yang belum siap membela agama sesuai dengan pedoman agama ini. Berikan kepada kami kemampuan mencabut rasa takut dari hati ini. Berikan kepada kami mencabut rasa ragu dari jiwa ini. Berikan kepada kami kemampuan mencabut dari sikap kikir yang mungkin menyatu dalam diri kami. Ya Allah yang Maha Rahman, Allahumma alif baina qulubina
wa aslih zata bainina wa dinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah umat Islam dimanapun mereka, bantulah mereka, lahirkanlah pemimpin-pemimpin pelanjut dari Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan sederet nama-nama besar tokoh-tokoh legendaris Asy-Syahid Kartosuwiryo, Dr. Muhammad Nasir, Kasman Singonubejo, Prawoto Mangkusasmito, Safruddin Prawira Negara, dan sederet nama-nama yang pernah terus membangun kekuatan, pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama, pemimpin-pemimpin Muhammadiyah, pemimpin Persis, pemimpin tanah Jawa yang menyambungkan Trah Diponegoro dengan Tuanku Imam di Sumatera Barat. Perlawanan Perang Jawa 1825 sampai 1830 telah membuat pemerintah Belanda harus mengocek biayanya sampai jauh 5 sampai 10 kali APBN mereka. Ternyata perjuangan tanah Jawa dan tanah Sumatera Barat bersisian dan beririsan tahunnya. Tuanku Imam Bonjol, dikenal dengan Tuanku Imam, memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda yang mengadu domba dengan kaum adat 1821 sampai 1837 Masehi. Pemberontakan tanah Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang terjadi 1825 sampai 1830. Ternyata mereka menggunakan sorban yang sama, menggunakan kuda yang sama. Jadikan perjuangan jihad Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam, Sultan Hasanuddin dan seluruh para pejuang kembali menetes dan menetas dalam darah kami. Jadikan kami putra-putri tanah Jawa yang jihadnya ala karenamu, melanjutkan titisan Trah Pangeran Diponegoro untuk kembali menjadikan tanah Jawa Raya ijo royo-royo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan para jamaah, saya mohon maaf kalau tutur kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di waktu yang belum ditentukan, insya Allah dimanapun. Nanti sore kita akan ketemu di Kebak Keramat. Bagi yang punya pengetahuan dan yang belum bisa hadir, doakan agar guru-guru kita, ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.